Shalom, selamat pagi jemaat sekalian, dikasih Tuhan. Puji pada Tuhan, minggu yang kedua di Agustus ini, kita bersama-sama diberi kesempatan yang sangat indah, spesial. Di tengah kesibukan kita meneduhkan hati kita. Mari kita segera mempersiapkan hati, mengambil saat teduh. Kita mempersiapkan untuk menerima hadirat Tuhan dalam ibadah kita pagi ini. Marilah kita bersama-sama mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita datang beribadah dengan sikap penyembahan dan kita nyatakan ibadah kita pada hari ini diteguhkan, dimulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal hadir dan berkenan menerima sembah sujud kita. Amin. Mazmur 46 ayat 11-12 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita adalah Allah Yakub. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sudah selayaknya kita mengagungkan nama Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak butuh untuk atau meminta-minta untuk kita menyembah, memuliakan Dia. Karena Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang mulia adanya dari kekal sampai kekal. Namun kita sebagai umat, sebagai anak-anak Allah, sudah sewajarnya kita mengungkapkan rasa syukur kita. Sudah sewajarnya kita dengan kesadaran bahwa kita datang beribadah. Core-nya, intinya adalah kita memuji. Bukan hanya dengan mulut kita bersuara, tetapi hati dan jiwa kita terangkat buat kemuliaan Tuhan. Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, anak domba Allah. Dengarlah suara pujian, kumandang di surga. Barulah Dia bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Rajakanlah Yesus, anak tunggal Allah. Bergemarlah pengikutnya, Dia pun manusia. Segala sengsara telah ditanggungnya, sehingga kita mendapat kehidupan kekal. Rajakanlah Yesus, Tuhan sumber hidup. Segala bangsa di selatan
Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdiri. Saya undang Bapak Ibu jemaat berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita mengingat-ingat karena kematian Tuhan, maka orang-orang yang percaya itu diselamatkan. Kita sudah diselamatkan. Tetapi hidup kita, jika ditelisik lebih jauh, kita jujur di hadapan Tuhan, kita adalah manusia yang berdosa. Mari kita bersama-sama datang, kita mengaku segala dosa kita. Bapak Ibu dipersilakan berdoa, menyesali, mohon pengampunan atas dosa yang kita lakukan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, Sang Penjunan kami. Pagi ini ya Tuhan, kami datang dengan hati yang remuk redam karena dosa-dosa kami. Karena pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan ya Bapa. Tuhan, kami mohon pengampunan karena kami lemah di dalam mengasihi sesama kami. Kami lebih sering cenderung untuk mencari keuntungan bagi pribadi kami. Bapa di surga, kami juga kurang bergairah dalam mengabarkan Injil keselamatan Tuhan yang Tuhan tugaskan bagi setiap kami. Kami sibuk dengan kehidupan pribadi kami masing-masing. Bapa di surga, ampuni segala dosa kami. Jikalau kami belum menjadi surat Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia, yang haus akan kebenaran, di tengah dunia yang cenderung semakin tidak membaik ya Bapa. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang responsif terhadap panggilan Tuhan. Kami mohon kepadamu, ampuni segala dosa kami Bapa. Demi Tuhan Yesus Kristus, yang darahnya tercurah di Kalvari, kami mohon pengampunan. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa-dosa kita. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau menempatkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak pandang hina hati yang hancur. Berteduh
Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau lemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri. Bapak Ibu saya undang berdiri. Ku berterima kasih kepadamu Tuhan. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Yunus adalah salah satu hamba Tuhan yang mengalami langsung betapa Tuhan mengasihinya. Ketika pelanggaran itu dia lakukan dengan sengaja, Tuhan memberikan sukacita, anugerah yang luar biasa. Yunus 2 ayat 9 demikian, menjadi anugerah bagi setiap orang yang menyesali akan dosa-dosa pelanggarannya di hadapan Tuhan. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita yang sudah diberikan keselamatan cuma-cuma, tetapi bukan murahan. Semata-mata karena anugerah Allah yang besar itu, memungkinkan kita menjadi umat tebusan Tuhan. Karenanya untuk melanjutkan perjalanan hidup kita, melanjutkan pergumulan iman kita di tengah dunia yang menolak Kristus, mari kita nyatakan sebagaimana Paulus menuliskan di dalam Filipi 3 ayat 7. Kita jadikan petunjuk hidup baru bagi kelanjutan hidup kita yang Tuhan izinkan. Mari kita ucapkan bersama-sama Filipi 3 ayat 7. 1, 2, 3. Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi
karena Kristus. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Sungguh-sungguh biarlah ini menjadi bagian klaim kita yang disertai dengan perbuatan. Bahwa kita bukan mencari dunia yang fana ini. Karena kita punya Kristus. Yang menjanjikan kepastian keselamatan hidup kekal. Itulah sebabnya dengan syukur kita menyatakan bahwa apa yang dahulu pemikiran kita yang keliru, yang naif itu, Tuhan berikan hikmat bahwa kita sudah memiliki Kristus. Mari kita pujikan Tuhan dalam kemuliaannya, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu, saya undang kembali untuk berdiri. Mari kita bersama-sama berdiri di hadapan jemaat, di hadapan dunia ini. Kita nyatakan iman kita sebagaimana iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Terus Eli akan memimpin kita bersama-sama dalam doa syafaat ini. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Kau menyertai kehidupan kami hingga hari ini. Walaupun kami tahu bahwa hidup kami tidaklah selalu lancar, tetapi biarlah melalui semuanya itu kami boleh belajar bagaimana kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Bagaimana kami harus mengandalkan Engkau di dalam segala pergumulan kami. Biarlah ya Bapak, iman kami boleh bertumbuh, iman kami boleh dewasa dalam menghadapi segala pergumulan. Kami tetap setia kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi pekerjaan jemaat. Tuhan menolong mereka dalam pekerjaan, supaya di tengah-tengah pekerjaan mereka bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka sebagai pemimpin, mereka sebagai karyawan, biarlah dapat bekerja dengan baik, dengan penuh hikmat. Biarlah ya Bapa berkat-berkat Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka, melalui usaha pekerjaan mereka, dan segala kebutuhan hidup bisa tercukupkan juga dengan baik. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami juga menyerahkan untuk para hamba Tuhan, penatua, dan juga pengurus komisi. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka di dalam segala pelayanan mereka. Tuhan menolong supaya mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Mereka sebagai perancang program, bukan hanya sebagai perancang atau perencana saja, tetapi mereka turut ambil bagian dengan setia di dalamnya. Engkau menolong supaya mereka bisa menjadi teladan bagi jemaat, membawa jemaat semakin bertumbuh, membawa jemaat semakin setia. Kami juga berdoa saat ini bagi pelayanan misi yang ada di NTB. Tuhan kiranya juga memberkati para misionaris yang ada. Mereka di dalam melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan hikmat Tuhan. Cara-cara yang mereka pakai, biarlah penuh dengan hikmat-Mu ya Bapa. Dan biarlah Engkau membuka hati setiap orang-orang yang akan mereka injili, supaya mereka boleh menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Segala kebutuhan mereka di dalam pelayanan, Tuhan juga menolong dan mencukupkan. Bapa, kami saat ini juga berdoa bagi pemerintah di NTB, mereka yang duduk dalam pemerintahan. Tuhan terus memberikan hati yang bijaksana, memimpin wilayah NTB ini boleh sungguh-sungguh dalam kemajuan, dan juga Engkau menolong supaya mereka bisa menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Kiranya melalui NTB ini nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan kami sebagai warga NTB ya Bapak, khususnya di Pulau Lombok ini, biarlah juga bisa menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami. Amin. Amin. Terima kasih, Roso Eli. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendukung pelayanan adik-adik kita, remaja kita. Mereka akan mempersembahkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Untuk adik-adik remaja, dipersilakan. Ingin ku menyembah
Ya, puji pada Tuhan, Bapak Ibu sekalian.
generasi gereja kita, biarlah sebagaimana mereka pujikan bersama, mereka membawa hidup mereka hanya kepada Yesus, Tuhannya yang benar, bukan yang lain. Karena ini menjadi pergumulan kita setiap keluarga, apalagi kita yang sudah memiliki remaja-remaja, pemuda. Ini sesuatu yang krusial. Termasuk saya pribadi bergumul. Betapa remaja ini harus tetap mengklaim hidupnya hanya untuk Tuhan Yesus. Tuhan yang benar. Kita akan diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Singer saya minta menyanyikan terlebih dahulu. Tuhan, inilah hidupku. Aku menyerahkan hidupku ini kepadamu. Segala apa yang kami gumuli, cita-cita, harapan, ekspektasi hidup ini, biarlah Tuhan Engkau yang berotoritas. Singer saya minta untuk menyanyikan terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini Bapak Ibu. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagimu Tuhan. Kepada Pak Pendeta dipersilakan. Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi
penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Inilah kerinduan kami Bapa di surga. Hidup yang sudah Tuhan tebus, sudah menjadi milik-Mu, ingin kami serahkan ke hadirat, agar menjadi persembahan yang berkenan, agar menjadi persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati. Kami rindu Tuhan melembutkan hati hamba-Mu dan setiap kami, agar kami diteguhkan, diingatkan untuk taat kepada kebenaran firman. Kami menyerahkan firman yang akan kami dengarkan ke dalam tangan. Roh Kudus hadir, menerangi hati dan pikiran kami, mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka firman Tuhan yang pagi hari ini kita akan renungkan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 15. Saya akan membacakan ayat yang pertama, sidang jemaat ayat yang kedua, demikian kita baca sampai ayat yang ke-15. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ketika kita memandang hidup ini, ada dua pandangan. Yang pertama, ada orang berkata bahwa hidup ini harus dituruti. Atau dengan kata lain, menuruti semua keinginan hidup.
Orang yang demikian adalah orang yang menolak penyangkalan diri. Orang yang demikian, orang yang ingin memuaskan hidupnya dengan apapun juga. Orang yang menuruti keinginan diri juga menolak aturan-aturan moral yang ada di dalam dunia ini. Orang yang menuruti keinginan, membebaskan keinginan dirinya, sering berkata begini, yang penting tidak mengganggu orang lain. Semuanya boleh terjadi. Itu ada orang punya pandangan begitu. Yang kedua, ada orang yang ingin menghancurkan keinginannya. Orang yang demikian adalah orang yang tidak menyangkal tidak mempunyai tujuan hidup dan penyangkalan diri. Orang yang demikian memandang dunia itu jahat. Orang yang demikian itu memandang pentingnya untuk bertarak. Orang yang demikian lebih cenderung dia menyendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain. Jadi dia ingin menghancurkan segala keinginan diri. Jadi ekstrim satu, dia itu ingin memuaskan. Ekstrim yang kedua, dia tidak ingin memuaskan, menghancurkan keinginan. Ada pandangan-pandangan yang seperti ini di dalam dunia kita. Lalu pandangan sebagai anak Tuhan ikut yang mana? Firman Tuhan hari ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa kita orang yang sudah dimerdekakan harus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita harus pasrah kepada tangan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada kedaulatan Tuhan. Kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15 ini dilatar belakangi orang-orang Kristen yang ingin kembali ke dalam kehidupan yang lama. Mereka ingin menganut kembali dengan pengaruh-pengaruh Yudaisme. Oleh karena itu di sini disinggung soal sunat. Karena orang-orang Yudaisme, agama-agama Yahudi memandang bahwa perkenanan Tuhan itu bisa kita alami, bisa kita miliki kalau kita ini memiliki hidup yang saleh, yang taat kepada hukum Taurat. Paulus sedang mengingatkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Galatia. Karena Galatia ini adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Paulus sedih melihat orang-orang demikian. Mereka sudah percaya Tuhan, tetapi masih ingin kembali ke dalam kehidupan menuruti hukum Taurat. Termasuk yang saya sebutkan tadi soal Taurat. Paulus sedang mengingatkan bahwa mereka harus memiliki hidup yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Lalu, apakah kita hari ini yang datang sudah menyerahkan hidup kita secara penuh kepada Allah? Atau kadang-kadang kita masih ikut ekstrim yang pertama. Nuruti, lalu kita mengaku dosa. Atau kita sama sekali, wis gak ada urusan sama orang lain. Aku gak mau aktif ini, gak mau ikut ini, gak mau ikut perkumpulan RT. Bahkan nanti walau diundang, apa itu kalau mau 17-an ini acaranya apa Pak Edi? Kendurenan ya? Ya, malam 17-an itu kan, kalau dulu saya di Surabaya itu gerejanya di tengah perumahan itu, kita ini harus datang. Bahkan ikut lomba-lomba di kampung. Wis gak usah ikut gitu-gitu wis. Kita menyendiri saja. Apakah seperti itu sikap anak Tuhan? Tidak boleh seperti itu. Hari ini kita akan belajar tanda sebagai anak Tuhan yang hidupnya diserahkan kepada Tuhan itu tandanya itu apa? Inilah yang ingin ditegaskan oleh Rasul Paulus. Paulus di sini memberikan nasihat sekaligus teguran kepada orang-orang di Galatia. Supaya mereka itu sadar bahwa hidup mereka itu harus diserahkan kepada Allah. Tanda yang pertama, yaitu kalau hidup kita diserahkan kepada Allah adalah kita harus memiliki hidup yang relasi dengan Allah. Memiliki relasi dengan Allah. Ayat pertama firman Tuhan berbunyi demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka
Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhatikan di dalam bagian ini Paulus memakai kata frase kamu telah dimerdekakan atau Kristus telah memerdekakan kamu. Kata memerdekakan itu adalah kata yang bentuknya itu aktif. Ini menunjukkan bahwa Allah itu yang punya inisiatif memerdekakan orang-orang percaya yang ada di Galatia, yang sudah menjadi Kristen. Jadi yang aktif memerdekakan itu Allah. Lalu bagian kita itu apa? Disambung. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita selidiki, dikenakan itu jangan dikenakan. Artinya kamu jangan pasif. Kamu harus aktif. Jangan lagi kamu diperhamba. Jangan lagi kamu dikenakan. Tetapi kamu harus aktif melawan perhambaan. Yaitu hidup yang akan dibawa ke hidup yang lama itu. Kamu jangan lagi mau. Kamu harus aktif. Artinya apa di dalam bagian ini? Ketika kita sudah merdeka, maka kita ini harus punya relasi dengan Tuhan. Allah itu memerdekakan, maka kita juga harus aktif menolak kuk perhambaan. Menolak keinginan daging. Bukan membiarkan, bukan bertarak. Tetapi kita harus sungguh-sungguh menolak. Sehingga apa? Di dalam hidup kita ini ada relasi dengan Tuhan. Tuhan yang aktif. Kita juga aktif. Tuhan aktif. Kalau kita tidak aktif, maka kita akan kembali dalam kehidupan yang lama. Orang-orang di Galatia dinasihati Paulus. Relasi manusia sudah dipulihkan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Jadi mereka bukan lagi musuh Allah, tetapi menjadi anak Allah. Dengan demikian, hidup yang diserahkan kepada Allah itu ditandai hidup yang memiliki relasi yang baik. Di dalam bahasa yang sering disebut adalah kita punya relasi yang spesial, yang intim dengan Allah. Hubungan yang dekat. Di dalam perjanjian lama, Kejadian 6 dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Berelasi dengan Allah, sehingga Nuh diselamatkan dari air bah. Di dalam satu cerita dari Pulau Maluku, ada gereja yang namanya Gereja Protestan Maluku. Ya, Gereja Protestan Maluku. Suatu ketika terjadi perang, Belanda melawan masyarakat Maluku. Nah, di dalam gereja Kristen Maluku di Saparua di sana diindikasi ada Kapitan Patimura yang bersama pasukannya sedang bersembunyi di situ. Zaman dulu kalau bersembunyi itu kan kalau di gereja mungkin lebih aman begitu ya. Kapitan Patimura ini pergi ke gereja itu bersama pasukannya untuk bersembunyi dari kejaran pasukan Belanda. Ketika bersembunyi, Belanda ingin menyerang dia. Lalu Belanda itu masuk ke gereja itu. Ternyata di gereja itu sudah kosong. Kapitan Patimura tidak ada di situ dalam cerita itu. Tetapi ditemukan kalimat seperti ini. Ada yang bisa baca ini kalimat ini? Pak Edi bisa baca, Pak? Ini bahasa Belanda. Saya mau baca nanti takut salah-salah. Tapi intinya beginilah ya. Kalau kita baca secara literal ya gampang. Bewar. Kok dikeluarkan gitu ya. Bewar mik. Jadi pasukan Belanda itu masuk di situ. Dia menemukan Alkitab. Yang dia baca seperti itu. Pasukan Belanda tidak menemukan Kapitan Patimura. Dan kalimat itu berbunyi demikian. Coba diklikkan, terjemahan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Peliharalah aku
TV 5 tahun. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagai aku, terhadap musuh nyawaku yang menolak. Dokumen ini hendak menunjukkan bahwa Kapitan Patimura yang kita kenal dengan pahlawan nasional ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Di tengah kepungan itu, ternyata di dalam gereja itu sebelumnya, dia sudah membaca ayat. Dia membuka Alkitab membaca ayat. Inilah keyakinan Kapitan Patimura. Kapitan Patimura itu dikatakan hidupnya itu 1783 sampai 1817. Saya hitung-hitung umurnya itu 34 tahun. Dia sudah meninggal, gugur menjadi pahlawan di Maluku Utara. 34 tahun. Tetapi dalam dokumen-dokumen yang ada di Maluku sana dikatakan hidupnya itu diserahkan ke dalam tangan. Sehingga ketika dalam keadaan terjepit, dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan. Dia percaya bahwa dia sedang berjuang. Sisi lain memang dia menghormati sesama Kristen. Karena Belanda kan Kristen. Tetapi sisi lain dia juga harus menegakkan nasionalisme. Dia harus berjuang melawan penjajah. Tapi yang jelas dari Alkitab yang dibuka di gereja Protestan Maluku di Saparua itu membuktikan bahwa Kapitan Patimura adalah seorang yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Hidup yang diserahkan kepada Tuhan adalah kita memiliki relasi dengan Tuhan. Seringkali kita mengalami kesulitan ketika kita membangun relasi dengan Tuhan. Kesulitan yang seringkali kita miliki mungkin karena kesibukan. Tidak ada sempat baca Alkitab, tidak ada sempat doa, tidak ada sempat untuk beribadah. Mengapa bisa demikian? Karena kita ini hanya menyisakan waktu karena kesibukan-kesibukan. Kita ini menyisakan waktu sehingga tidak ada waktu lagi membangun hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Yang kedua adalah lebih fatal lagi, bukan karena kesibukan sulit membangun relasi dengan Tuhan, karena kesombongan. Aku bisa. Tanpa Tuhan aku bisa kaya. Hati-hati. Kalau paru-paru kita sudah diputer-puter sedikit sama Tuhan, kalau tekanan darah kita sudah dipercepat oleh Tuhan, kalau kolesterol kita naikkan oleh trigliseridnya, baru kita, waduh Tuhan, perlu sekali Engkau. Hati-hati. Membangun relasi dengan Tuhan harus kita sediakan waktu. Dan jangan kita menjadi orang yang sombong. Orang yang sombong adalah orang yang akhirnya tidak memiliki kuasa yang benar di dalam melayani Tuhan. Orang yang sombong tidak memiliki kehidupan yang optimal menyenangkan Tuhan. Karena yang dia andalkan adalah kekuatannya sendiri. Orang yang merdeka adalah orang yang hidupnya diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Bukan diserahkan kepada perhambaan dunia ini. Kita sudah harus berubah dan terus berubah. Yang kedua, tanda yang kedua adalah memiliki hidup yang sopan. Mengejutkan sekali. Ternyata hidup yang diserahkan Tuhan itu memiliki hidup yang sopan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 13 sampai 15, Paulus mengingatkan kepada orang-orang Kristen di Galatia agar mereka hidup melayani Tuhan. Layanilah. Layani. Itu artinya menghambakan diri. Dikatakan juga kamu harus meninggalkan dosa. Bukan kesempatan hidup dalam dosa. Kata dosa di sini adalah nafsu. Ya. Suatu ketika saya ngomong-ngomong sama
anak saya, "Pak, di warung penyetan itu loh, Pak, warung penyetan itu, makan nasinya itu bebas." Mungkin kita tahu ya. Jadi makan makan ayamnya satu potong, nasinya boleh tambah sekenyang-kenyangnya. Ada apa enggak warung seperti itu? Pernah kita temui ya? Betul apa enggak? Dan enak Pak makan di sana. Ya untuk kamu enak dalam hati saya. Kita aja nasi satu piring aja kadang-kadang merasa kebanyakan, ya kan? Tapi bagi anak-anak muda, ayam satu, nasinya 3 piring, oke, ya kan? Gitu. Tapi kita enggak. Kapan-kapan kita coba, Pak? Dalam hati saya, belum tak coba sih ya. Kadang-kadang kebebasan itu kita gunakan dengan tidak tahu diri ya kan. Dalam hati saya tahu diri ya. Orang mungkin memberi kebebasan, kepingin tahu, posisi mangan. Wah pendeta Suwarto ya 3 piring ini ya. Mumpung bebas ya toh. Bebas semuanya. Nah, kebebasan itu maksud Paulus jangan membuat kita ini tidak sopan. Ini yang dimaksud dalam bagian ini. Engkau orang-orang Galatia, engkau sudah merdeka, betul. Tetapi jangan menggunakan kemerdekaanmu untuk hidup tidak sopan. Tetapi hidup kita harus apa? Melayani. Dan jangan lagi mengumbar nafsu. Bahkan Paulus sedang mengingatkan di dalam ayat yang ke-15. Awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ini awaslah ini kan, ini sebenarnya adalah kalimat yang tajam. Membinasakan di dalam terjemahan itu menghancurkan dengan api. Kalau menghancurkan dengan api itu artinya orang yang ingin menghancurkan sampai hancur. Kita bisa lihat perbandingan di dalam kitab Injil Lukas 15 ayat 15b di sana. Dengan kata lain, hidup yang diserahkan kepada Tuhan adalah hidup yang sopan, hidup yang taat, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang mengasihi tanpa batas. Hidup yang diserahkan oleh Tuhan tidak akan pernah kehilangan kasih. John Piper mengatakan, orang yang dimerdekakan oleh Kristus adalah orang yang tidak kekurangan kasih Allah. Sehingga hidupnya tidak akan kalau menyimpan dendam itu sampai dendam terus. Kalau menyimpan kepahitan itu pahit terus. Tidak akan seperti itu. Hidup yang sudah merdeka, menyadari saya ini harus sopan. Kelemahan kita adalah kelemahan berkata-kata. Kelemahan kita sekarang adalah kelemahan mungkin ketika mengetik, kalau bisa menyakiti orang lain. Tidak ada sopan santunnya. Ini adalah bukan hidup yang diserahkan ke dalam tangan. Hidup yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan adalah hidup yang mau mengasihi orang lain. Hidup yang bukan menyendiri, mengasingkan diri, tetapi hidupnya mau menyenangkan orang lain. Ada cerita ini, cerita lama sebenarnya, mungkin kita pernah mendengar beritanya. Di Amerika, ada seorang yang bernama Samasku. Samasku ini ditemukan ketika meninggal itu sudah 1 bulan ditemukan. Ya, ketika ditemukan, dilihat rekeningnya itu ternyata rekeningnya itu hanya $200. Kalau $200 itu sekitar 2 juta begitu ya. Tapi setelah rumahnya dibongkar, diselidiki kematiannya kenapa, ternyata di rumahnya itu ditemukan timbunan-timbunan emas. Emas batangan, antam gitulah kalau zaman sekarang ini. Nilainya berapa? $7 juta. Berapa? $7 juta itu. Berapa? Oh, ada ibu yang kerja di Pegadaian ini pasti tahu. Berapa Bu? $7 juta. Kalau di Krusian 66 miliar kira-kira. Kalau tidak salah di zaman itu. 66 miliar. Uangnya dalam bentuk emas. Loh kenapa? Samasku ini
kok menyimpan uangnya. Ternyata selidik punya selidik, Samasku ini hidupnya itu tidak mau bergaul dengan orang lain. 20 tahun yang lalu ibunya meninggal, dia tetap hidup sendirian, jadi tidak ada relasi. Uangnya banyak, tetapi tidak ada guna. Tidak ada gunanya. Hidupnya tidak pernah mengasihi orang lain. Hidupnya itu sendiri, disimpan sendiri. Akhirnya sampai mati emasnya itu baru ketahuan. Ketika ketahuan, ya pengadilan atau polisi di sana tuh bingung mau dikemanakan uang ini. Keluarga tidak ada. Mamanya sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Lalu kejaksaan atau pengadilan di sana itu melihat daftar orang yang pernah melayat mamanya Samasku ini 20 tahun yang lalu. Karena nggak ada ahli waris ya. Cari, ketemu. 20 tahun yang lalu itu ada, waktu ada ibadah penghiburan, ada salah satu keponakannya. Kemudian keponakannya itu diselidiki, ternyata keponakannya itu hidup tidak beruntung gitulah ya. Nah akhirnya oleh pengadilan di Amerika, ini kisah nyata ini, warisan itu diberikan kepada salah satu keponakan. Dari sini kita bisa belajar, hidup kita ini harus berpikir, saya ini sudah merdeka, berarti apa yang saya miliki ini harus saya gunakan, berguna untuk orang lain. Selagi masih hidup, apa yang dititipkan Tuhan, belajar untuk memberikan kepada orang lain. Karena kalau sudah meninggal dunia, dia tidak bawa apa-apa juga. Dan yang di dunia ini juga kerepotan ya kan. Kalau nggak jelas, nggak ada surat wasiat dan sebagainya. Pergunakanlah hidup yang merdeka ini untuk mengasihi, melayani orang lain. Inilah panggilan Tuhan buat kita. Itulah hidup yang sopan. Ya, hidup yang sopan. Orang mau duluan, silakan. Orang yang mau menyakiti kita, silakan. Hidup yang sopan. Layanilah dengan kemerdekaan. Bukan membuat kita untuk hidup, aku harus nyaman. Bukan itu. Tetapi bagaimana kita membuat orang lain itu nyaman. Kehidupan yang merdeka bukan membuat kita menjadi orang yang sendiri. Tetapi kita harus belajar bagaimana membahagiakan orang lain. Hidup yang merdeka adalah hidup bukan demi diri kita, tetapi demi kebersamaan. Kiranya hidup kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami, supaya kami sadar bahwa hidup yang Tuhan sudah tebus harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Harus kami amalkan sehingga banyak orang akan mengenal akan Engkau satu-satunya juru selamat kami. Kami bersyukur untuk kemerdekaan sejati yang sudah kami alami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa menggunakan kemerdekaan dengan baik. Tolonglah kami supaya kami tidak berdiam, tidak mengasingkan diri, tidak cuek, tidak peduli kepada urusan-urusan dunia ini. Tetapi kami belajar berpartisipasi, mengisi kemerdekaan, khususnya di masyarakat yang saat ini membutuhkan kehadiran kami. Pakailah kami ya Tuhan, untuk kami memiliki hidup yang sopan, hidup yang taat pada peraturan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah kehidupan yang mengasihi. Kami berdoa berseru di dalam nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat sidang kekasih-kekasih Kristus, kita patut bersyukur menjadi warga negara sebuah negara yang boleh merayakan kemerdekaannya. Karena tidak semua negara merayakan atau memiliki hari besar sebagai
peringatan kemerdekaannya. Apalagi kita sebagai umat Kristen, milik Tuhan Yesus, betul-betul kita sudah dimerdekakan. Pada konteks ini, orang tua kita, para usia indah juga akan membagikan sukacitanya untuk memuji kemuliaan Tuhan. Maka kepada ibu-ibu, atau mungkin kalau ada opa-opa, lansia atau usia indah, dipersilahkan untuk memuji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Hari ini Komisi Usia Indah akan mempersembahkan satu pujian bahwa bersama dengan Tuhan itu sungguh indah. Jadi setiap hari kita harus tetap ada waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya pujian ini menjadi berkat. Puji pada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu kita, orang tua kita, usia indah ini terus menyemangati kita sebagai jemaat, sebagai satu keluarga. Sungguh kita mengaminkan setiap hari indah bersama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mempersiapkan untuk kita memberikan yang terbaik, memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kelancaran pekerjaan pelayanan gerejawi. Saya membacakan firman Tuhan untuk mengingatkan kita memaknai apa yang kita kerjakan di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Yakobus pasal yang kedua, ayat 15 sampai 16 mengatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang.
tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana khotbah firman Tuhan yang sudah disampaikan, hidup kita harus menjadi terang. Kita tidak berada dalam ekstrim yang satu atau yang lain. Tapi kita ada dalam keharmonisan, keseimbangan. Tetapi hidup kita boleh mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Sungguh-sungguh kita orang yang dimerdekakan. Dan itu menjadi pembeda ketika kita hadir di tengah masyarakat. Mari dengan ucapan syukur, kita terus boleh melayani Yesus. Melayani Yesus itu lebih indah. Melayani Yesus itu jauh lebih menghibur kita. Meskipun tidak mudah. Meskipun kita harus bayar harga. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kantong persembahan akan diedarkan oleh petugas atau penatua. Kita pujikan melayani Yesus. Tiada lebih indah kita melayani Yesus. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Dan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Dalamku telah ku tinggalkan, terkasih dalamku telah ku lepaskan. Merasa senang selalu karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus. Ku melayani Yesus. Itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus. Melayani Yesus. Itu lebih manis, indah. Kita pujikan sekali lagi, tiada lebih indah. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Walaupun sukar dan berat jalannya, aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Telah ku tinggalkan, terkasih dalamku telah ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selalu. Karena aku tahu apa arti hidupku. Apa arti hidupku. Ku melayani Yesus. Saya undang Bapak Ibu berdiri bersama. Melayani Yesus. Itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus. Ku melayani Yesus. Itu lebih indah. Ku melayani Yesus. Ku melayani Yesus. Itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus. Ku melayani Yesus. Itu lebih manis, indah.
Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Bukan hanya yang nampak kita serahkan, dilihat oleh kanan kiri kita memberikan persembahan. Yang lebih dalam dari itu adalah komitmen kita mau menyerahkan hidup kita seutuhnya di bawah otoritas kedaulatan Kristus Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita. Karenanya mari kita bersama-sama berdoa. Kita menyerahkan hidup kita. Seraya juga menyerahkan harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai sarana kita hidup melayani sesama, juga menghidupi keluarga kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan surgawi, Tuhan yang berkenan berinkarnasi di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang menunjukkan kasih yang paling ultimate bagi setiap kami. Kasih yang sempurna yang tiada syarat itu memerdekakan hidup kami. Kasih yang membebaskan kami dari cengkeraman dosa itu. Patutlah kami bersyukur kepadamu Bapa. Dan biarlah Tuhan berkenan menerima ucapan syukur kami. Persembahan berupa uang yang Tuhan sudah curahkan bagi rezeki kehidupan kami melalui pekerjaan dan usaha kami. Biarlah melalui uang ini kami boleh memuliakan Tuhan. Hamba-hambamu para penatua boleh mengelolanya dengan bijak. Tuhan, dimuliakanlah namamu. Ketika kami juga boleh menyerahkan hidup kami seutuhnya. Kami sebagai keluarga, sebagai pribadi demi pribadi. Untuk kami terus bergumul. Tuhan izinkan kami boleh berelasi dengan benar kepada Tuhan. Berelasi dengan benar dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Terima kasih untuk keluarga Bapak Arthur sudah melakukan pelayanan persembahan pagi hari ini. Bapak Ibu, kita pujikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Doksologi kita pujikan dengan penuh syukur. Nanti kita akan menerima berkat Tuhan melalui hambanya, kita aminkan bersama-sama. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Ingatlah, tanda kalau kita memiliki hidup yang diserahkan kepada Tuhan adalah hidup yang memiliki relasi yang baik, yang intim, dan hidup yang sopan, mentaati firman Tuhan, mengasihi sesama. Milikilah hidup, isilah hidup yang sudah dimerdekakan Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu sekalian, mulai pagi hari ini, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan bersaat teduh.